Halo Sobat Layar Kosong dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kuota kalian masih aman? Dan apakah mental kalian juga masih stabil? Sesuai janji Mamang, setelah semua episode drama Hunter with a Scalpel minggu ini tayang, sekarang waktunya kita gas ke part 2-nya. Jadi, tak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Setelah diungkap bahwa identitas si pematen berantai yang selalu ninggalin tanda jahitan di setiap tubuh korbannya, ternyata ia adalah si pemilik usaha penatu, yaitu Yoon Jok-hyun. Cerita pun berlanjut dengan kilas balik masa kecil Sehhyun, di mana pada waktu itu Sehhyun lagi ngerayain ulang tahun bareng ibunya. Tapi suasana berubah mencekam waktu ayahnya tiba-tiba nongol. Tanpa angin, tanpa hujan, si ayah langsung menyeret ibunya langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan dari ruangan itu, Sehhyun kecil cuma bisa dengar suara jeritan ibunya. Trauma mendalam pun kebentuk di dalam diri Sehhyun. Setelah keinget masa kelam itu, ponsel Sehhyun berdering. Isi pesannya mengabarkan kalau tempat yang ia akan sewa selama tinggal di kota Yongchon itu udah siap. Di sisi lain, Jung-hoon yang lagi di kantor kepolisian masih terus menyelidiki setiap detail dari kasus pematenan Yeonju. Berdasarkan bukti-bukti dan rekaman CCTV, hari itu Yeonju tercatat sedang berada di luar kota Yongchon. Tapi anehnya, jasad Yeonju justru dibuang di kota Yongchon. Sampai akhirnya, rekan Jung-hyun yang bernama Suku datang membawa sekardus penuh rekaman CCTV dari berbagai sudut dari lokasi kejadian hari itu. Jung-hyun yang merasa ada petunjuk baru pun langsung minta bantuan pada Suku buat nyisir satu persatu isi rekamannya. Sementara itu, di tempat lain, Sehhyun terlihat datang ke tempat seorang ibu yang mau menyewakan rumahnya. Karena lokasinya cukup dekat dengan tempat kerja Sehhyun, dia pun memutuskan buat sewa tempat itu. Tapi Sehhyun meminta kuncinya untuk diperbaiki karena kondisi kunci tersebut sudah rusak. Dan di waktu yang sama, Chang Jin dan Jang Hyuk, dua senior Jung-hyun, lagi nyari info tambahan dari pacarnya Oh Min Ho. Tapi mereka dibuat cukup kaget karena pacarnya Min Ho bilang kalau Sehhyun sering berlaku nggak enak ke Min Ho. Hal ini pun membuat mereka mulai curiga dengan Sehhyun. Apalagi mengingat dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Min Ho sebelum kejadian. Di sisi lain, si ibu pemilik rumah kontrakan yang disewa Sehhyun lagi asik ngerumpi di usaha penatu milik Jok-hyun. Si ibu dengan polosnya meminta tolong kepada Jok-hyun untuk membantu membenarkan pintu rumah kontrakannya yang akan disewa Sehhyun. Mendengar nama Sehhyun, raut wajah Jok-hyun yang tadinya ramah langsung berubah. Tapi dengan senyum yang penuh arti, Jok-hyun berkata bahwa kali ini dia tidak bisa membantu karena ada urusan penting. Tapi dia berjanji akan datang begitu urusannya selesai. Sementara itu, Jung-hyun lagi asik menyisir salah satu rekaman CCTV. Terlihat di situ, Oh Min Ho jalan pulang ke rumahnya. Tapi yang bikin Jung-hyun curiga, ada sosok pria berpakaian serba hitam yang juga terekam turun dari bus. Walaupun arah jalannya berbeda, pria itu terlihat mengamati Min Ho dari kejauhan saat Min Ho hampir sampai di rumahnya. Di sisi lain, si antagonis utama yaitu Jok-hyun terlihat lagi santai di tempat sepi, menunggu semua persiapannya matang. Tak lama, dari mobil box muncul anak kecil yang memanggil Jok-hyun dengan sebutan ayah. Sambil berkata kalau semua persiapannya sudah selesai. Dan disinilah kita diperlihatkan sisi gelap dari Jok-hyun. Sosok yang selama ini dikenal ramah, bahkan dikagumi oleh warga sekitar, termasuk petugas kepolisian. Ternyata dia adalah seorang psikopat yang berdarah dingin. Kali ini, dia sedang terlihat mempateni Jung Min-so, perempuan yang sebelumnya ia hadapi di tempat usahanya sendiri. Layaknya jagal daging profesional, Jok-hyun terlihat sangat menikmati aksinya yang di luar nalar. Tubuh Jung pun dijadikan seperti karya seni kelam. Kembali ke Jung-hyun, yang waktu itu sedang menelusuri gang tempat Oh Min Ho terakhir terlihat. Jung-hyun terkejut oleh bayangan seseorang yang muncul di kaca spion motor. Tapi ternyata itu cuma Sehhyun. Saat keduanya duduk bareng di sebuah restoran, Jung-hyun pun bertanya soal pria berpakaian hitam yang turun dari bus yang sama dengan Min Ho. Tapi dengan ekspresi datar khasnya, Sehhyun berkata kalau dia tidak tahu menahu. 전혀요. Di momen itu pun, Jung-hyun coba kasih perhatian kecil dengan memindahkan lauk ke nasi Sehhyun.
Tapi karena Sehyun orangnya antisosial, perhatian kecil kayak gitu malah dicuekin begitu saja. Tanpa basa-basi, Sehyun langsung bertanya progres penyelidikan kepada Jung Hyun. Jung Hyun yang udah terbiasa dengan sikap dingin Sehyun langsung memberikan update. Katanya, sejauh ini belum ada korelasi kuat antara korban Yeonju dan Oh Min Ho, selain benang jahitan yang ditemukan di tubuh keduanya. Jung Hyun kemudian balik bertanya kepada Sehyun soal hasil lab DNA dan kandungan obat di tubuh para korban. Tapi kali ini, Sehyun berbohong dengan berkata kalau hasilnya tidak menunjukkan adanya kesamaan. Padahal sebelumnya, rekannya Sehyun sudah berkata kalau dua korban itu mengandung jenis obat yang sama. Tapi karena Sehyun curiga kasus ini terkait dengan ayahnya sendiri, dia tidak mau orang lain lebih dulu menemukan kebenarannya. Ketika ia berjalan ke rumah kontrakan barunya, pandangannya langsung tertuju pada jasad Jung Mi-soo yang tergeletak. Tubuhnya pun udah dijahit sedemikian rupa dengan cara yang familiar. Tapi, alih-alih lapor kepada polisi, rasa penasaran Sehyun justru mendorongnya untuk memeriksa sendiri metode yang digunakan. Namun tiba-tiba, ponsel Sehyun berdering. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Dan saat ia angkat, suara dari seberang sana langsung membuat dirinya kaku seketika. Karena suara itu adalah suara yang selama ini ia hindari, yaitu suara ayahnya. Tapi kali ini Sehyun tak mau lagi lari. Dengan sekuat tenaga, ia bertanya, di manakah keadaan ayahnya saat ini? Sambil mencoba mendengar suara sang ayah yang seolah berada di sekitar, Sehyun pun mulai menelusuri tempat itu satu persatu, berharap ia bisa menemukan sosok yang menghantui masa lalunya. Langkah kaki Sehyun pun terhenti ketika pandangannya jatuh pada sebuah koper besar. Koper itu berada tepat di hadapannya, dan di atasnya ada satu kotak makanan. Dan tepat di saat itu, suara ayahnya kembali terdengar di telepon, mengatakan bahwa makanan itu adalah hadiah ulang tahun untuk Sehyun. Tapi Sehyun yang sudah muak dengan semua permainan sang ayah, Sehyun berkata kalau dirinya sekarang sudah berbeda dengan dirinya dulu. Dirinya bukan lagi anak kecil yang dulu bisa ditakuti seenaknya, dan kali ini dia siap buat ngeladeni semua permainan gila ayahnya. Mendengar itu, sang ayah yang ternyata adalah Jok Hyun hanya tertawa kecil, lalu menutup panggilan itu dengan kalimat yang bikin merinding. Dirinya berkata bahwa dia sudah tak sabar bermain kembali bersama anak perempuannya. Cerita pun beralih ke flashback. Kita dibawa ke potongan masa lalu kelamnya Sehyun, waktu dirinya masih kecil dan belum memakai nama Sehyun. Saat itu, ia dikenal dengan nama asli, yaitu Si-eun, dan memiliki seorang kakak perempuan bernama Eun-soo. Kita kembali ke masa kini. Para petugas kepolisian sudah tiba di TKP tempat ditemukannya jenazah. Wajah Jung Hyun terlihat tegang dan penuh amarah. Dengan langkah cepat, Jung Hyun langsung bertanya ke salah satu polisi yang pertama kali datang ke lokasi. Dia bertanya soal siapa yang melaporkan penemuan jenazah ini. Tapi belum sempat dijawab, tiba-tiba muncul Sehyun dari balik kerumunan. Dan dengan tenang, dia berkata bahwa dirinya lah yang melaporkannya. Mendengar itu, Jung Hyun dan para seniornya langsung menoleh menatap Sehyun dengan sorot penuh tanya. Jung Hyun, Chang Jin, dan para senior lainnya langsung meminta keterangan dari Sehyun. Di momen itu, Chang Jin yang memang dari awal sudah sedikit curiga terhadap niat Sehyun bertanya langsung. Apakah benar tujuan Sehyun pindah dari Seoul ke Yongchon cuma buat nyari promosi jabatan kalau berhasil memecahkan kasus pematenan berantai ini? Awalnya Sehyun hanya tersenyum. Tapi beberapa detik kemudian, dengan wajah dingin khasnya, dia menjawab bahwa dirinya udah tahu sejak awal kalau keputusan pindah tugas ini akan menimbulkan kecurigaan. Tapi Sehyun berkata bahwa dia nggak peduli karena satu-satunya alasan dia pindah ke sini adalah untuk menyelidiki kematian rekan kerjanya, yaitu Oh Min Ho. Yang sampai sekarang, bahkan divisi kejahatan Yongchun pun belum bisa menjawab kenapa Oh Min Ho jadi target pematenan. 그런 의지의 표명이고요. Jawaban itu bikin Chang Jin dan yang lainnya cuma bisa terdiam. Lalu, Jung Hyun segera mengajak Sehyun pergi karena hasil autopsi jenazah Jung sudah keluar. Begitu Sehyun pergi, Chang Jin langsung ngomel ke Jang Hyuk dan Sukwu. Dia berkata bahwa dia tidak menyangka bisa dipermalukan cuma dengan 1-2 kalimat dari Sehyun.
Tapi Suku malah nyeletuk kalau yang barusan dikatakan Sehyun bikin dia merinding. Karena sepanjang ngomong, Sehyun sama sekali tidak berkedip, seolah ingin memastikan bahwa setiap perkataannya bisa dipercaya. Di perjalanan, Jung Hyun meminta maaf kepada Sehyun atas sikap Chang Jin dan para seniornya tadi, yang malah bahas urusan pribadi ketimbang menanyakan perasaan Sehyun setelah menemukan jenazah Jung sendirian. Karena khawatir terjadi sesuatu, Jung Hyun lalu memberikan jam tangan khusus ke Sehyun. Jam ini bisa langsung terhubung ke Jung Hyun dengan sekali tekan kalau terjadi sesuatu yang darurat. Awalnya, Sehyun menolak, tapi karena Jung Hyun maksa terus, akhirnya jam tangan itu pun diterima juga. 없는 것보단 낫겠죠. Singkat cerita, proses autopsi terhadap jenazah Jung pun dilakukan, dan Jung Hyun juga ikut menyaksikan langsung. Awalnya hasil autopsi tampak normal, sampai salah satu rekan Sehyun menemukan sesuatu di dalam mulut Jungmi. Saat diperiksa oleh Sehyun, benda itu ternyata adalah sebuah foto anak kecil dan itu adalah foto masa kecil Sehyun sendiri. Sebenarnya, Sehyun ingin menyembunyikan foto itu, tapi karena Jung Hyun ikut melihat penemuan tersebut, mau tidak mau, dia pun menyerahkan fotonya. Jung Hyun yang tidak tahu kalau itu adalah foto Sehyun waktu kecil terlihat sangat antusias. Dia merasa foto itu bisa jadi petunjuk penting. Untuk itu, Jung Hyun pun minta bantuan Sehyun untuk menyelidiki keterkaitan antara jenazah Jungmi dengan dua korban sebelumnya. Karena foto itu bikin Jung Hyun terlihat pada satu kasus lama yang sempat menggemparkan, yaitu kasus pematenan tong biru yang terjadi di pelabuhan tahun 99. Mendengar nama kasus itu, refleks Sehyun langsung menjawab bahwa itu nggak mungkin berkaitan. Karena pada korban tong biru tidak ditemukan bekas jahitan benang seperti yang sekarang. Jawaban itu bikin Jung Hyun sedikit curiga karena kasus tong biru seharusnya nggak diketahui publik dan udah lama ditutup rapat oleh kepolisian. Tapi Sehyun cepat tanggap. Dia menutupi kekeliruannya dengan berkata bahwa dia hanya menyimpulkan begitu karena kebetulan memikirkan hal yang sama seperti Jung Hyun. 통상적으로 7일은 소요돼요. Penjelasan Sehyun pun cukup masuk akal. Untuk itu, Jung Hyun pun mengiyakan dan pamit pergi karena ia ingin diskusi soal temuan foto itu dengan para seniornya. Tapi setelah ditinggal, wajah tenang Sehyun pun berubah menjadi gelisah. Sebab kini dia mulai yakin bahwa semua ini adalah ulah ayahnya. Terlebih lagi, kasus tong biru yang tadi disebut Jung Hyun sangat berkaitan langsung dengan masa lalu ayahnya dan juga dirinya sendiri. Di kantor kepolisian, foto anak kecil yang ditemukan di dalam mulut jenazah Jungmi kini sedang diproses jadi sketsa wajah dewasa oleh tim forensik. Di ruang rapat, Jung Hyun mengajukan permintaan ke Kapten Jung Soo supaya penyelidikan sekarang difokuskan untuk mencari identitas anak kecil yang ada di dalam foto. Karena menurutnya, anak kecil itu adalah kunci dari semua pematenan berantai yang telah terjadi. Tapi Kapten Jung Soo langsung menolak ide tersebut. Menurutnya, mencari anak kecil yang hilang puluhan tahun lalu hanya berdasarkan foto adalah misi yang hampir mustahil. Para senior lainnya juga ikut menentang gagasan itu, karena anggota unit kejahatan di distrik Yongcheon cuma 4 orang. 우리 넷 가지고 되겠습니까? Jumlah sekecil itu gak mungkin sanggup menangani penyelidikan sekompleks ini dalam waktu yang sangat singkat. Sementara kasus pematenan pun terus berlanjut. Tapi Jung Hyun tetap bersikeras. Dia yakin kunci semuanya ada pada identitas anak kecil di dalam foto tersebut. Dan dia juga ingin fokus untuk mencari hubungan antara kasus pematenan berantai dengan kejadian lama di kasus tong biru. Kapten Jung Soo yang mendengar hal itu makin naik pitam. Dia menganggap arah pemikiran Jung Hyun semakin melenceng dan akhirnya memarahinya habis-habisan. 안 그래도 언론에서 어떻게 뺄까 상상 중인데 지금. Di tempat lain, Sehyun terlihat mendatangi sebuah lokasi yang erat dengan masa lalunya. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat tempat itu baru saja dicat ulang. Dan di tempat itu, dia juga menemukan satu benda, yaitu pisau bedah milik ayahnya. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil mengenakan seragam sekolah. Nama di seragamnya tertulis nama Si-eun. Anak itu hanya muncul sebentar, lalu kembali keluar dari ruangan.
Dan di ujung lorong, mereka pun saling bertatapan. Sehyun berhadapan langsung dengan Jokyun, ayahnya sendiri. Di kantor kepolisian, walaupun gagasan Junghyun untuk menyelidiki kasus pematenan Tong Biru sempat ditentang habis-habisan sama Kapten Jongsu. Tapi karena Junghyun yakin semua ini saling berkaitan, dia tetap nekat memeriksa berkas-berkas kasus lama itu, berharap ada petunjuk baru yang bisa mengarah ke pelaku sebenarnya. Tak lama kemudian, rekannya Sukwu datang membawa kabar bahwa tim sketsa akhirnya selesai membuat gambar wajah anak kecil di foto dan disesuaikan dengan usianya sekarang. Cerita kemudian kembali ke Sehyun yang saat ini masih berada bersama ayahnya, yaitu Yoon Jokyun. Baru saja dipeluk, Sehyun langsung melepaskan diri dan dengan dinginnya bertanya bagaimana caranya Jokyun bisa selamat waktu dulu jatuh dari tebing tinggi. Jokyun lalu menjawab bahwa dia waktu itu sangatlah beruntung karena ditemukan oleh seseorang yang lagi nyari tanaman herbal. Tiba-tiba si anak kecil pun mendekat dan Jokyun memperkenalkannya kepada Sehyun, yaitu Si-eun. Mendengar nama itu, wajah Sehyun langsung berubah. Dia sangat kesal karena Si-eun adalah nama asli dirinya dulu sebelum berganti jadi Sehyun. Melihat perubahan ekspresi itu, Jokyun malah makin sinis. Tapi dia menyuruh anak kecil itu untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Jokyun mendekat dan berkata kalau dia gak suka wajah anaknya yang sekarang karena sudah dioperasi. Tapi Sehyun dengan lantang membalas, namanya sekarang bukan lagi Si-eun, tapi Sehyun. Dan dia berkata kalau Jaekyun bukan ayahnya, karena sejak dulu pun dia merasa tidak pernah diperlakukan sebagai anak, melainkan cuma sebagai asisten dalam aksi-aksi bejat sang ayah. Sehyun yang melihat wajah Si-eun mirip dengan dirinya waktu kecil, langsung bertanya siapakah anak ini sebenarnya. Jawaban Jokyun membuat darah Sehyun mendidih. Dia berkata kalau anak itu cuma dia pungut buat bantu dia. Amarah Sehyun pun meledak. Dalam hatinya, dia sangat ingin segera menghabisi ayahnya. Tapi tubuhnya seolah tak bergerak sesuai keinginan. Sehyun lalu bertanya, apa tujuan ayahnya yang sebenarnya? Lalu Jokyun pun menjawab, dia ingin permainan menyenangkan di masa lalu bisa kembali mereka lakukan. Tapi kali ini, dengan kemampuan Sehyun yang sekarang, permainan itu akan jadi lebih seru. Mendengar itu, Sehyun langsung sadar kalau ayahnya ingin menjadikannya seorang psikopat seperti dirinya. Tanpa ragu, Sehyun mengambil pisau bedah yang dia sembunyikan di dalam mantel dan langsung mencoba menyerang. Tapi ternyata semua sudah diprediksi oleh Jokyun. Serangannya gagal total, bahkan sekarang malah Sehyun yang balik di piting. Di momen itu, Jokyun berbisik kalau dirinya sengaja menaruh sebagian foto masa kecil Sehyun supaya bisa mengingatkan tentang Enso, yaitu kakaknya yang sekarang entah di mana. Mendengar nama Enso disebut, Sehyun makin murka. Dia kembali meraih pisau dan dengan tekad kuat untuk menyelesaikan semuanya. Namun tiba-tiba si anak kecil menembakkan pistol listrik tepat ke tubuh Sehyun. Seketika tubuhnya lumpuh tak sadarkan diri. Cerita pun beralih ke potongan masa lalu ketika Sehyun kecil sedang menggambar bersama kakaknya, yaitu Go Enso. Tapi anehnya, Sehyun kecil justru mewarnai gambar laut dengan krayon merah, membuat sang kakak sadar kalau ada yang tidak beres dengan adiknya. Kembali ke masa kini, Sehyun akhirnya sadar dan menemukan dirinya berada di ruangan yang sama seperti tadi. Tapi seluruh lantainya kini dipenuhi dengan cairan merah. Dengan panik, Sehyun langsung berpikir kalau itu adalah darah. Tapi ketika dia melihat kaleng cat kosong di pojokan, dia baru tersadar bahwa semua ini hanya permainan psikologis yang sang ayah buat. Sementara itu, di tempat lain, Jokyun terlihat tengah menyimpan pisau bedah milik Sehyun. Belum jelas apa rencana berikutnya, tapi satu hal yang pasti, pria ini belum akan berhenti.
Di kantor polisi, Jung Hyun dan para senior kini mencocokkan hasil sketsa wajah anak kecil dengan wajah-wajah yang mereka kenal sekarang. Dan di momen itu, Sukwu berkata, dia sangat yakin kalau wajah dalam sketsa itu sangat mirip dengan Sehyeon, terutama bagian matanya. 생각났습니다. Tapi Jang Hyuk langsung menyela. Dia gak mau kalau kesimpulan hanya diambil karena bentuk mata. Menurutnya, walaupun sekilas mirip, bentuk hidung dalam sketsa jauh berbeda dengan hidung Sehyeon. Chang Jin yang mulai bingung pun akhirnya menyuruh Jung Hyun untuk menyebarkan sketsa wajah itu ke seluruh kota Yongchon. Karena siapa tahu ada yang mengenali. Sebelum pergi, Jung Hyun bertanya dulu kepada Jang Hyuk soal perkembangan laporan antara korban Jungmi dan dua korban sebelumnya. Jang Hyuk berkata dia belum menemukan keterkaitan apapun. Tapi tiba-tiba Sukwo nyeletuk lagi. Katanya dia sempat menemukan transfer uang dari dua korban pertama, Yongju dan Jungmi, ke rekening milik Jokyun, si pemilik usaha penatu. Berbekal informasi itu, Jang Hyun dan Chang Jin langsung menuju ke tempat laundry milik Jokyun untuk mengecek lebih lanjut. Tapi karena bukti yang dibawa Sukwo cuma transfer uang biasa, Jokyun dengan santai menjelaskan kalau uang itu adalah pembayaran jasa cuci baju. Chang Jin yang dari awal memang udah ragu, langsung percaya begitu saja. Tapi berbeda dengan Jung Hyun. Dengan insting tajamnya, dia merasa ada yang tidak beres. Terutama pas dia melihat cara jalan Jokyun yang tidak sinkron. Untuk itu, Jung Hyun meminta izin untuk memeriksa ruangan tempat mencuci. Chang Jin sempat merasa gak perlu dan menyuruh mereka pergi saja. Tapi Jokyun dengan senyum penuh siasat malah mengizinkan Jung Hyun untuk memeriksa ruangan tersebut. Dan benar saja, di dalam ruangan itu Jung Hyun menemukan topi hitam, yaitu topi yang sama persis dengan yang dikenakan pria misterius di CCTV yang terekam turun dari bus yang sama dengan Oh Min Ho. Saat Jung Hyun tengah fokus memeriksa topi itu, dia mulai merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dengan perlahan, Jung Hyun pun bersiap. Tapi ternyata orang itu cuma Jokyun yang datang buat nanya apakah Jung Hyun telah selesai mengecek tempat cuciannya. Walaupun Jung Hyun masih ngerasa aneh karena belum ada bukti yang kuat, dia akhirnya pamit pergi. Saat mereka udah keluar, Chang Jin langsung mengingatkan Jung Hyun supaya jangan terlalu keras sama Jokyun. Soalnya menurut dia, Hyun itu adalah orang yang terkenal ramah banget di lingkungan sekitar. Tapi di tengah obrolan itu, mereka malah melihat Sehyeon yang sedang jalan. Dan Jung Hyun langsung menyapa dia dengan senyum ramah. Jung Hyun merasa ada yang janggal. Dari cara Sehyeon nutupin sesuatu di kepalanya pakai rambut, ternyata itu bekas luka dari kejadian kemarin. Jung Hyun yang khawatir bertanya, tapi Sehyeon lagi-lagi bohong. Dia berkata kalau dia terjatuh. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, si bapak-bapak satu itu alias Jokyun sedang memantau mereka bertiga. Sampai akhirnya, waktu Sehyeon lagi fokus nulis laporan, dia dapat telepon lagi dari Jokyun. Si bapak langsung bertanya, bagaimana rasanya bertemu dia setelah sekian lama. Sehyeon yang tak suka basa-basi langsung berkata kalau dia lagi sibuk ngurusin kekacauan yang udah dibuat sama ayahnya. Apalagi sekarang mukanya udah nyebar di mana-mana, yaitu di kota Yongchon. Tapi Jokyun malah bertanya, memangnya Sehyeon bakal melakukan apa untuk menyelesaikan masalah itu? Dengan nada menantang, Sehyeon menjawab kalau dia udah siapin rencana, yaitu membuat kambing hitam sebagai tersangka buat ngelabuin semuanya. 범인 하나 만들자. Di sisi lain di kantor polisi, Kapten Jung-soo menanyakan bagaimana perkembangan gambar sketsa anak kecil itu. Tapi Chang Jin menjawab belum ada laporan masuk sama sekali. Lalu Jung Hyun kembali membahas soal kasus pematenan tong biru yang langsung membuat Kapten emosi. Tapi Jung Hyun memaksa biar bisa menjelaskan apa yang dia temukan dari kasus lama yang belum terpecahkan itu.
di mana korban dibagi menjadi 17 bagian sama kayak kemungkinan yang terjadi kepada Oh Min Ho. Ditambah lagi ada kandungan obat yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Yeonju. 이처럼 그 또래 딸도 있었습니다. Tak cuma itu, orang yang dulu sempat jadi tersangka juga punya anak perempuan yang seumuran sama anak di foto yang ditemukan kemarin. Dengan semua petunjuk itu, Jung Hyun meminta izin agar bisa menyelidiki kasus Tong Biru lebih dalam. Mendengar penjelasan panjang itu, Kapten Jung Soo akhirnya memberikan izin. Tapi dengan syarat, Jung Hyun harus kerja sendirian tanpa bantuan siapapun. Keputusan itu membuat Jung Hyun kaget, karena jelas mustahil mengulik kasus lama sebesar itu sendirian. Sementara itu, Sehyun sudah bersiap buat menjalankan rencananya. Dia meminta kepada ayahnya menyerahkan sisa potongan tubuh Oh Min Ho yang bakal dia tanamkan DNA orang lain buat dijadikan kambing hitam. Malam pun tiba, dan setelah mendapat alamat target dari Jokyun, Sehyun langsung ke sana. Dia masuk ke kamar mandi untuk mencari potongan rambut yang bakal menjadi sampel DNA. Tapi sebelum pergi, dia malah melihat keanehan di dalam kamar yang membuat dia penasaran. Dan benar saja, si penghuni rumah, yaitu Hyungju, sudah terkapar penuh getih. Melihat itu, Sehyun langsung marah kepada ayahnya, karena dia yakin ini pasti ulah dari Jokyun. Sementara dari kejauhan, Jokyun malah menyuruh Si-eun buat melakukan sesuatu. Tapi saat Sehyun mau pergi dari sana, dia terkaget-kaget karena ternyata Hyungju masih hidup. Dan lebih parahnya lagi, Hyungju malah mengira Sehyun yang udah menyerang dia. Sampai akhirnya Hyungju coba menyerang balik dan membuat Sehyun terpental. Di momen itu, Sehyun akhirnya terpaksa menghabisi Hyungju. Dan semua yang dia lakukan terlihat seperti skenario yang memang sudah direncanakan oleh Jokyun. Cerita kembali ke masa lalu. Saat itu, Sehyun kecil yang lagi dirawat kakaknya karena demam tinggi akibat digigit anjing. Eunso sempat mengajak adiknya ke rumah sakit, tapi Sehyun malah berkata lebih nyaman begini, karena dia tidak perlu keluar bareng ayahnya. Hal itu membuat Eunso heran dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi kalau mereka pergi bareng dengan ayahnya. Tapi Sehyun berkata lebih baik kakaknya tidak tahu, karena dia nggak mau hal buruk menimpa sang kakak. Lalu Shin berpindah ke kantor polisi, di mana Jong Hyun sedang mencari info soal kasus Tong Biru dari rekaman kesaksian satu-satunya saksi mata. Dalam rekaman, si perempuan saksi berkata waktu kejadian dia melihat anak kecil dengan tatapan kosong berada di TKP. Saat ditanya ciri-cirinya, si saksi dengan wajah ketakutan berkata kalau anak itu punya rambut pendek dan acak-acakan. Jung Hyun yang mendengar hal itu langsung membuka foto anak kecil yang dia punya dan merasa kalau deskripsinya sangat mirip. Tidak mau membuang waktu, Jung Hyun langsung mengecek riwayat hidup saksi itu. Ternyata setelah kejadian, si saksi mengalami gangguan kejiwaan berat sampai sekarang. Tak lama, Jang Hyuk datang sendirian, membuat Jung Hyun bertanya keberadaan Chang Jin, karena ada yang ingin dia omongin. Tapi Jang Hyuk malah berkata, Jung Hyun yang masih muda dan udah jadi ketua tim seharusnya lebih peka terhadap ritme pekerjaan para senior. Contohnya, Chang Jin yang harus mengurus istrinya, yang harus rutin cuci darah dan juga ngurus kedua anaknya. Jung Hyun yang baru tahu soal itu langsung merasa bersalah dan minta maaf karena terlalu keras tanpa tahu kondisi timnya. Setelah mendengar curhatan dari Jang Hyuk, dia akhirnya mendatangi Chang Jin secara langsung buat minta maaf. Tapi Chang Jin berkata, dia tidak perlu meminta maaf karena dia mengerti semangat anak muda seperti Jung Hyun. Bahkan, Chang Jin bercerita kalau dia dulu dan Kapten Jung Soo juga punya semangat yang sama saat masih muda. Chang Jin lalu mengungkap alasan kenapa dia dan para senior tidak mendukung Jung Hyun menyelidiki kasus Tong Biru. Ternyata dulu ada rekan mereka yang dipecat karena gagal menangani kasus itu. Dan mereka tidak mau hal itu kejadian lagi.
Kalau Jung Hyun gagal, karirnya bisa hancur. Tapi jawaban Jung Hyun bikin semua orang terdiam karena dia berkata dia tidak peduli sama karirnya. Yang terpenting buat dia bakalan terus cari petunjuk dari kasus Tong Biru. Karena dia yakin di sanalah semua kunci jawaban berada. Melihat kesungguhan Jung Hyun, Chang Jin pun akhirnya tersenyum. Seperti memberikan sinyal bahwa sekarang dia sudah percaya penuh dengan keputusan Jung Hyun. 마누라랑 데이트하러 가야 돼요. Sementara itu, Sehhyun kembali dihubungi oleh Jokyun yang bertanya soal kesepakatan mereka, yaitu menjadikan Hyungju sebagai kambing hitam. Dan karena DNA Hyungju sudah di tangan, Sehhyun langsung menyuruh ayahnya buat membawa potongan tubuh Oh Min-ho ke tempat yang sudah disiapkan. Kembali ke Jung Hyun yang lagi dimarahi habis-habisan oleh Kapten Jong-soo. Karena dia berencana untuk meminta keterangan dari saksi perempuan yang sekarang mengalami gangguan jiwa. Menurut Kapten, tindakan itu terlalu beresiko dan bisa menghancurkan karir seluruh tim, termasuk Jung Hyun sendiri. Tapi secara mengejutkan, Chang Jin yang tadinya netral kini berdiri membela Jung Hyun dan malah balik memarahi Kapten yang dianggap tidak peka sama semangat anak muda itu. Jung Hyun yang tidak mau mengecewakan kepercayaan Chang Jin langsung lanjut bertindak. Tapi sebelum berangkat, dia mendapat telepon dari Jung Kyung, seniornya Sehhyun di divisi forensik distrik Seoul. Jung Hyun meminta tolong untuk menyampaikan informasi penting kepada Sehhyun soal hasil tes obat di tubuh Jung Mi. Karena ponsel Sehhyun sedang tidak aktif, Jung Hyun pun memutuskan buat langsung berangkat ke Seoul untuk melihat hasilnya sendiri. Dan ternyata isi laporan itu bikin Jung Hyun shock karena ketiga korban ternyata mengandung jenis obat yang sama. Tapi anehnya, laporan yang dibuat Sehhyun sebelumnya justru berbeda. Di tempat lain, Jokyun sampai di lokasi yang tadi dikasih Sehhyun. Dia melihat mobil Sehhyun terparkir, lalu langsung mengecek ke dalam. Tapi karena Sehhyun tidak ada, dia menelpon. Suara nada dering pun terdengar dari arah bagasi saat dia membuka bagasi. Bam! Sehhyun langsung menyerang dari belakang. Jokyun pun langsung tumbang. Dan ketika terbangun, dia sudah dalam kondisi terikat. Sehhyun kemudian mengambil sampel darah ayahnya buat dijadikan bukti DNA. Tapi dalam posisi seperti itu, Jokyun malah tertawa. Dia mengucapkan sesuatu yang langsung membuat emosi Sehhyun meledak. Dengan marah, Sehhyun mengambil tali untuk menghabisi ayahnya. Tapi tiba-tiba, alarm mobil box milik Jokyun berbunyi. Sehhyun buru-buru keluar buat mematikan alarm itu. Tapi ternyata si anak kecil diam-diam melepaskan tali ikatan ayahnya. Dan sekarang Jokyun balik menyerang Sehhyun. Untung saja ada satpam yang datang, bikin Sehhyun bisa kabur. Tapi setelah kabur, Sehhyun malah mengalami serangan panik karena trauma masa lalu. Di tengah kondisi itu, Jung Hyun datang dan langsung menenangkan Sehhyun. Bahkan dia datang sambil membawa obat dari apotek. Dengan penuh perhatian, Jung Hyun mengobati luka-luka Sehhyun sambil duduk diam di sebelahnya. Setelah kondisi mulai tenang, Jung Hyun pun bertanya, kenapa Sehhyun masih jadi petugas forensik? Dan kali ini, Sehhyun untuk pertama kalinya mau menjawab. Dia berkata, alasannya jadi petugas forensik karena dia ingin membantu para korban yang kehilangan keluarganya, walau cuma sedikit. Mendengar itu, Jung Hyun pun bergantian bercerita kepadanya. Dulu sewaktu kecil, dia pernah dituduh mencuri dan gak ada yang percaya padanya. Tapi ada satu detektif polisi yang percaya, lalu menyelidiki kasus itu sendirian dan berhasil menangkap pelaku aslinya. Karena itu, Jung Hyun ingin jadi polisi yang baik, seperti detektif itu. Sehhyun pun berkata dia percaya pada Jung Hyun dan dia minta supaya Jung Hyun tetap jadi polisi yang jujur, amanah, dan bisa dipercaya.
Tapi obrolan mereka tiba-tiba terpotong oleh pesan masuk dari Divisi Forensik Digital yang memberikan laporan soal latar foto anak kecil yang ternyata berada di Pelabuhan Chonggun. Dan ternyata pelabuhan itu adalah lokasi ditemukannya korban kasus Tong Biru. Semua petunjuk mulai nyambung satu persatu, dan kini Jung Hyun perlahan mulai mencurigai Sehun. Tapi cerita belum selesai karena dramanya masih berlanjut dan kemungkinan kelanjutan ceritanya bakalan Mamang upload minggu depan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.